warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat animasi atau video pembelajaran PowerPoint dan animasi. Di sini yang saya buat yaitu pada saya ambil di mata pelajaran matematika, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dengan pembuatan animasi seperti ini, supaya anak-anak itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dengan itu saja bertemu dengan spidol, dengan papan tulis, ya. Kita membuat seperti ini bagaimana supaya anak-anak itu senang, tidak jenuh dengan pembelajarannya setiap hari. Ya. Seperti ini contoh perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif. Ya, biasanya di sini anak-anak keliru. Kenapa bisa negatif? Kenapa bisa positif? Ya. Jadi dengan di sini kita memberikan warna merah, itu tandanya positif. Kuning tanda negatif. Jadi kalau sama-sama warnanya berarti positif. Ini sama-sama kuning. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Jadi kalau seumpama bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, artinya dua tanda yang berbeda, maka hasilnya itu negatif. Walaupun dibolak-balik, artinya warnanya dari sini itu tidak sama, maka hasilnya tetap negatif. Yang kedua yaitu masalah pembagian, sebenarnya sama saja ya, hanya di dalam pembagian dengan perkalian, dalam pembagian bilangan bulat itu sama saja. Kapan tandanya sama, artinya positif ketemu positif, maka hasilnya positif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kalau dia berbeda tanda ketemu beda tanda, maka hasilnya negatif. Ya, mungkin ada pertanyaan dari masih ada ya? Contoh soal. Ingat, kalau tandanya sama berarti hasilnya positif. Ya. Kalau tandanya berbeda, yang mana yang sama di sini? Taruhlah ini sama-sama apa? Sama-sama apa bilangannya? Ya, sama-sama positif. Berarti hasilnya nanti positif. Ya, ini beda di sini. Ya, beda. Ada yang bertanya kenapa tidak ada tanda tambahnya? Ya, kalau tidak ada tanda tambahnya berarti itu sudah menunjukkan dia positif. Pembagian juga seperti itu. Sama halnya. Di sini sama-sama positif. Positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Positif 5. 20 dibagi 4, hasilnya ya. Mungkin demikian sedikit penjelasan tentang pembuatan PowerPoint dan animasi yang kami mengambil. Atau ini tadi luar biasa ini.
suatu tumbuhan sahabatku. Kita masuk. Nah, kita masuk pada pembelajaran 3 di tema 1 tadi ya. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya mengenai tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, kemudian menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Terus yang kompetensi dasar dari IPA yaitu membahas tentang membandingkan burung, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Nah, ini adalah tumbuhan suatu contoh bunga ya, perkembangbiakan secara generatif. Nah, kita bisa lihat tumbuhan ini setiap hari atau di lingkungan masing-masing. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ini yang termasuk penyerbukan dan pembuahan ya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, ini adalah perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, kemudian perkembangbiakan vegetatif, ada perkembangbiakan vegetatif buatan dan ada perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, sekarang di sini ada perbedaan antara vegetatif alami dengan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu merupakan suatu reproduksi seksual yang terjadi tanpa campur tangan pihak seperti manusia. Yang namanya vegetatif alami kan alami, itu tanpa campur tangan manusia. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu tanpa perkawinan dan bantuan atau campur tangan manusia. Salah satunya yaitu mencangkok, ovulasi, sambung, stek atau merunduk. Dikatakan vegetatif buatan karena ada campur tangan manusia. Nah, beda dengan vegetatif alami. Kalau vegetatif alami tidak ada campur tangan manusia. Nah, tadi kita membahas tentang vegetatif alami. Contoh vegetatif alami misalnya umbi batang. Umbi batang itu merupakan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan memakai sistem umbi batang, yaitu dengan cara batang yang tumbuhnya berada di dalam tanah. Misalnya kita ambil salah satu contoh ubi kayu. Ubi kayu kan langsung, ya kan? Itu termasuk vegetatif alami. Ubi jalar juga termasuk batangnya atau akarnya kalau vegetatif secara alami. Yang kedua, contoh lain dari vegetatif alami misalnya umbi lapis. Umbi lapis itu yang merupakan umbi lapis yang termasuk bawang. Di situ pasti atau teman-teman pasti mempunyai bawang di rumahnya masing-masing kan? Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan semacamnya. Itu merupakan suatu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ya. Dan contoh lain dari vegetatif alami yaitu umbi akar. Umbi akar yang termasuk umbi akar seperti wortel, apa lagi ya? Apa istilahnya ini? Lobak putih. Itu yang biasa dikasih. Lobak putih. Lain dengan wortel dengan lobak putih ya. Kalau wortel itu berwarna oranye, sedangkan kalau lobak putih namanya saja lobak putih pasti warnanya warna putih. Nah, yang Ya, langsung saja. Sudah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangannya mohon mohon diinstruksi ya, mohon ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar
berbasis PowerPoint dan animasi. Nah, kita integrasikan dalam pembelajaran, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabatku. Kemudian lanjut, nah dibacakan. Nah, ini dialurkan. IPA ada hubungannya dengan matematika karena diangkat di situ di bawah. Ada namanya integrasi tematik terpadu. Nah ini. Nah tadi belajar IPA, kita masuk di matematikanya. Nilai 4. Ada ratusan juta, puluhan juta, jutaan dan sebagainya. Kemudian ini, apabila bilangan 160.800 ditulis pada nilai tempat, manakah angka 1 dan kenapa ditempatkan? Ada ini pelajaran apa? Matematika. Ini sudah 3 di dalam rangkuman materinya. Ada IPA-nya, ada IPS-nya, ada matematikanya. Nah ini. Sebelum anak-anak masuk di materi inti, kita perlihatkan dulu. Ini namanya scientific. Ya, membuat di jaring. Lihat di situ ada gambar. Jadi biasakan anak-anak itu kita tanamkan karakter berupa religius. Salah satu contohnya ini.